Terlebih dahulu, Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa kami sangat butuh firman dan firman, karena hanya berpegang pada firman kehidupan itu akan menjadikan kami hidup, akan menjadikan kami kuat, akan menjadikan kami tetap punya semangat. Kami tahu Tuhan bahwa tantangan di akhir zaman ini tidak mudah kami hadapi, tapi ketika kami menghadapi bersama Tuhan dan firman-Mu, itu yang menjadi kekuatan yang membuat hidup kami berhasil beruntung. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, biar wifi semuanya lancar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, pagi semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya hidup menggenapi firman-Nya ya. Kita sering ya dengar lagu hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ini benar loh saudara. Makanya kenapa kalau hari ini ya, walaupun saya capek, walaupun saya bagaimanapun juga ya, seperti kemarin saya tuh baru tiba di Singapura tuh jam 6 ya, jam 6 belum urus imigrasi ya. Paginya saya ada di Jakarta karena ada Victory Jakarta, langsung selesai ibadah jam 4, jam 3 flight saya ke Singapura. Sampai di Singapura habis urus imigrasi jam 7 dan sebagainya, sampai di apartemen sudah mendekati jamnya Zoom. Saya harus Zoom ya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di hati saya, ketika saya bilang ini, Tuhan boleh enggak ya Tuhan rehat sejenak. Saya kalau ada pelayanan saya sejenak aja Tuhan, saya enggak berbagi firman, saya skip. Tapi kayak Tuhan tuh taruh di hati saya, Eli, kalau iblis dan kroni-kroninya itu rajin nabur sesuatu yang membuat melemahkan iman anak-anak Tuhan ya, iblis itu bisa pakai fakta dan sebagainya, dia pakai intimidasi melalui pikiran. Kenapa? Tuhan bilang kamu ndak nabur firmanku terus supaya pikiran anak-anakku itu sehat, pikiran firman. Seperti kemarin khotbah saya, yang belum lihat, yang belum ikut join, segera dengar ya, supaya kita tahu bayar harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus itu. Kenapa ndak mudah? Karena kita lagi dipaksa hidup di dalam jalannya, pikirannya, perasaannya. Kita bukan hidup egois hari ini, hanya mikirkan aku dan aku, tapi kita tahu bahwa hari-hari ini kita perlu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman. Tuhan mau setiap saudara menjadi cahaya, menjadi terang di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Kita jangan ikut-ikutan tersesat. Makanya Tuhan taruh di hati saya, Eli, alangkah baiknya kalau kamu tabur firman, gak apa-apa, sejenak, sebentar, paling lo cuman berapa menit dari satu hari. Kamu harus menabur firman supaya banyak anak-anak Tuhan pakai pikiran, perasaan, dan mereka tetap setia ada di jalanku. Tanpa firman hari ini kita semua gak bisa melangkah saudara. Saya kalau tanpa firman saya gak kuat. Makanya hari ini yuk hidup kita ini menggenapi firman-Nya ya. Kita percaya bahwa kalau Tuhan itu berjanji menggenapi janjinya, maka kita harus yakin juga bahwa semua yang terbaik itu sedang terjadi. Akal logika kita harus berpikir, kalau Yesus itu mati buat saudara supaya saudara hari ini hidup selamanya, masa saudara hidup di dunia ini saudara dirancangkan sesuatu yang buruk? Dia tidak pernah menimpakan murka, dia tidak pernah menimpakan hal yang buruk buat anak-anaknya. Tapi kita dipaksa untuk ikut jalan yang sempit, pikul salib, sangkal diri. Yaitu apa? Supaya kita ini menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau tidak sia-sia pengorbanan Yesus supaya kita reuni akbar di surga. Ternyata
Pilihan saudara justru saudara mau reuni akbar sama iblis di alam maut. Lah Tuhan ini mati sampai berkorban habis-habisan. Kita hari ini juga jangan jadi anak Tuhan ya, seperti kemarin ada orang bilang saya takut serius sama Tuhan. Justru itu salah besar. Kalau kita tidak serius, maka kita akan dijadikan target iblis untuk ditarik reuni akbar. Dia tahu bahwa dia tidak mau setiap anak Tuhan bisa reuni akbar di surga. Dia mau orang-orang pengikut Kristus, yaitu menyangkal imannya, reuni akbar sama iblis di alam maut, di neraka kekal selamanya. Kita hari ini yang mengerti pilihan ini, jangan sampai kita salah hari ini dalam mengikut Kristus. Apa yang kita lakukan kalau hidup ini menggenapi firman-Nya? Yang pertama, firman itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita percaya kalau kita hidup di dalam firman-Nya hari ini, maka kita hidup di dalam kedaulatannya. Makanya firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita hidup hari ini dengan melakukan firman, maka nggak mungkin kaki kita ini arahnya menuju kehancuran. Wong pelita kok, terang. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu hidup merenungkan firman-Ku aja, perjalananmu, artinya jalan yang ada di depan itu bukan jalan menuju kebuntungan, tapi berhasil beruntung. Nanti kita bahas di Yosua 1 ayat 8. Itu sebabnya hari ini hidup ini yang kita jalani ndak enak sekalipun, pikul salib sekalipun, karena kita lagi menggenapi firman-Nya. Kita mau hidup melihat bagaimana orang benar dipelihara Tuhan di masa-masa sukar. Itu jelas saudara, kita tidak akan pernah dibiarkan di padang gurun. Hidup itu berjalan seorang diri. Kita pasti ditopang, walaupun ngalami masa kekeringan. Hari ini tandus, masa paceklik, di masa yang makin sukar. Tapi Tuhan tetap berkata, kalau bangsa Israel melewati padang gurun, Aku bisa memberikan mana setiap hari. Aku menyediakan tiang awan, tiang api. Itu berarti aku juga menggenapi hidup anak-anakku di akhir zaman, melewati masa yang makin sulit dan makin sukar. Tuhan tahu enggak kemampuan kita terbatas? Tuhan tahu enggak hidup kita semua yang kita miliki serba pas-pasan, serba minim, serba sedikit. Tapi kita enggak perlu takut. Kenapa? Yang serba sedikit, minim, pas-pasan, kita ini tetap punya sumber yang memelihara, yang bukan sumbernya itu serba pas-pasan. Kita punya sumber di atas segala sumber yang selalu nyumber, saudara, yang selalu bersumber, tidak pernah habis stoknya. Itu yang membuat kita hari ini jangan meragukan Tuhan. Kenapa saya selalu ketat kalau disiplin buat orang yang konseling sama saya? Saya bilang gini, kamu jangan sedih, kamu jangan sampai hari ini merenungi nasib stres. Lah kalau saudara stres, saudara itu meragukan pemeliharaannya. Kita nggak perlu takut kalau hidup menggenapi firman-Nya. Kira-kira hidupmu sesulit apapun, Tuhan genapi firman-Nya nggak? Tuhan genapi janjinya nggak? Pasti. Tapi kita ini sebagai anak Tuhan tidak pernah konsisten hidup di dalam kebenaran. Saudara cuma on off, kadang taat, kadang tidak taat, kadang bisa sabar, kadang marah, kadang bisa mulutnya baik, kadang mulutnya jahat, kadang bisa tidak gosip orang, kadang gosip orang. Quote saya kemarin, kerjakanlah keselamatan itu mulai sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Selama Tuhan kasih nafas kehidupan setiap hari, disitulah setiap hari kita harus menabur benih kebenaran. Jangan mempermainkan waktu lagi. Nah, 3 hal yang membuat kita hari ini aman di dalam firman. Kenapa? Orang yang berjalan di dalam firman seperti saya hidup dalam proses yang orang lihat panjang. Tapi ketika saya hidup di dalam firman kebenaran, kedaulatan Tuhan itu terjadi. Kenapa? Kita buka 3 hal firman yang
Kita tahu bahwa kalau kita hidup di dalam firman-Nya, maka kita itu hidup di dalam kedaulatannya. Tenang aja. Yang pertama, Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Kita hari ini yuk sebagai anak Tuhan, khususnya yang sering dengar live saya, yang sering dengar khotbah saya, kita akan lihat pembuktiannya. Kita hidup di masa sukar, orang lain sukar, ya. Saudara akan dipelihara Tuhan, diberikan sesuatu yang membuat orang kagum dengan pemeliharaan Tuhan. Kita akan benar-benar luar biasanya Tuhan, ya. Kita percaya, buka dulu di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin hari ini kita berpikir jadi orang benar, rancanganmu gagal. Tapi jangan takut, Tuhan tahu manusia ini kemampuan pikirnya terbatas. Saudara tidak bisa lihat hati orang, sehingga ada seorang yang hari itu pernah ngomong sama saya, Bu, saya ini kecewa sama orang Kristen. Kenapa? Yang menipu investasi saya ini diajak kerjasama. Setelah kita join dirikan perusahaan, saya tanam modal karena saya tidak ragu, karena dia itu orang pelayan Tuhan, orang yang ngerti firman, ya, orang yang notabene juga sekolah Alkitab, Bu. Siapa yang hari itu ragu? Saya tidak meragukan. Saya pikir ya udahlah, dia nawarin, yuk join, nanti kita kerjasama, hasilnya seperti ini, pasti ada cuan, pasti ada untung. Setelah saya percayakan uang itu, Bu, ternyata dia bawa kabur uang saya. Saya marah, Bu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa hamba-Mu yang justru yang aku percayai orang Kristen kok malah bawa kabur uangku? Kok tega? Kita ini jadi manusia, Tuhan tahu, nak, memang kamu tidak bisa lihat hatinya orang. Hati-hati, apa yang nampak cover itu bisa jadi topeng rohani, sementara hatinya bukan mengasihi aku. Jujur, kalau orang cinta sama Tuhan, saudara tidak akan mudah kompromi dosa. Sekali lagi, ciri orang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan mudah kompromi dosa, karena dosa itu yang dibenci Tuhan. Logika, kalau saudara jatuh cinta sama orang ini benci sesuatu yang tidak disukai, dan orang ini berkata, kamu jangan seperti ini, kalau kamu cinta aku, kamu jangan melakukan ini. Jujur, kalau saudara memang cinta sama orang yang memberikan perintah itu, saudara akan mentaati apa yang dia perintahkan dan apa yang dia tidak suka. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, kita jujur, kita ini sering di hadapan Tuhan tanpa saudara sadari. Saya dulu juga seperti itu. Saya belajar untuk jadi orang yang munafik. Saya melayani Tuhan, saya buka persekutuan doa, tapi seringkali saya menyakiti hatinya. Saya seolah-olah rohani, tapi Tuhan seringkali jangan suka maki orang, tapi saya melakukan apa yang dia benci. Ya, yang pertama, ya, jadi lihat ya, hidup ditentukan oleh keputusannya. Amsal 19 ayat 21, ya. Jadi hari ini kalau saudara gagal, tidak usah menghakimi orang lain, hamba Tuhan yang mengambil uangmu, kebodohanmu, ya. Kita tahu, Tuhan tahu kita ini manusia debu yang punya kapasitas itu terbatas, ya. Kita tidak bisa lihat hidupnya, hatinya orang. Kita tahu, Tuhan tahu. Kita tidak bisa lihat jauh ke depan, Tuhan tahu. Kalaupun kita gagal hari ini, Tuhan tetap berkata, nak, hidupmu, hidupi aja firmanku. Kamu tetap hidup dalam kedaulatanku. Walaupun rancanganmu gagal, tapi keputusanku tidak pernah gagal buat orang yang menghidupi firmanku hari ini. Keputusanku tetap selalu ingin memberkati hidup anak-anakku. Itu sebabnya hari ini jangan takut. Kita sebagai anak Tuhan jangan pernah takut menghadapi apapun. Kita percaya bahwa hari ini yang pertama, hidup dalam menggenapi firman, yaitu hidup di dalam kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan itu yang hidupmu ditentukan oleh keputusannya.
Jangan takut yang ada di dalam titik kegagalan hari ini. Percayalah, keputusan Tuhan tidak pernah menjadikan saudara orang yang gagal. Saudara gagal, tapi dia tidak pernah gagal, yaitu akan membawa hidupmu melihat keputusannya. Engkau pasti diberkati, engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung. Itu keputusan Tuhan. Tidak mungkin keputusan Tuhan saat kita menghidupi firman-Nya, Dia akan menggenapi firman-Nya. Amin. Waktu kita menghidupi firman, Dia akan menggenapi firman-Nya. Dan kalau kita hari ini tidak hidup dengan firman kehidupan, maka kita semakin jauh dari penggenapan firman-Nya. Tapi semakin kita totalitas hidup di dalam firman-Nya, maka kegenapan firman demi firman itu akan saudara lihat. Ya, saya bersyukur saudara, benar-benar ya, ini cuma sekilas info aja bagaimana ketika saya mau ke Singapura hari ini. Saya itu tidak ada persiapan ya, saya itu karena orangnya gampang meremehkan. Saya pikir ya sudahlah Tuhan, saya mau ke Singapura, ya udah. Saya tidak pernah tahu bagaimana saya mau beli uang Singapura dan sebagainya. Saudara tahu, kemarin saya diberi bonus saudara. Hari H-1 mau ke Singapura, tiba-tiba ya ada orang yang kasih saya uang Singapura. Ya, saya sampai kaget di situ. Saya cuma bilang gini, ya saya ngomong sama mama saya bilang gini, kok Tuhan tuh tahu ya, besok kan kita mau ke Singapura pelayanan. Kok tiba-tiba H-1 sore lagi jamnya, tiba-tiba saya diberi uang Singapura ya, itu dalam jumlah yang tidak sedikit saudara ya. Saya benar-benar kaget, saya bilang gini, Tuhan engkau itu dahsyat. Apa yang nggak pernah saya pikirkan, Tuhan itu sediakan saudara. Padahal kita ini sebagai manusia, saya ngomong gini, iya ya Tuhan tuh ajaib loh. Kok bisa? Saya ini orangnya terlalu kadang-kadang itu ceroboh ya. Saya tidak pernah mikir yang panjang-panjang, itu orang saya. Karena saya terbiasa hidup kesusahan sehari cukup sehari. Jadi saya mikir mendek. Kadang-kadang mau khotbah gitu ya, saya bisa gini, iya ya saya harus mikir apa ya. Kadang-kadang last minute. Tapi Tuhan juga kasih sesuatu yang membuat saya yakin. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, kadang-kadang sudah capek, saya belum siap firman. Admin sudah WA saya, Bu Gem, apa yang mau jadi bahan khotbah? Dalam hati saya boro-boro, saya ini masih capek, Tuhan belum mikir bahan khotbah itu apa. Tapi last minute saya bilang gini, ya sudahlah, karena ditagih sama admin ya saya harus memberikan waktu, karena admin bilang gini, bahan khotbah. Sekilas ketika saya siapin khotbah, Tuhan bisa lancarin nggak? Loh, kadang-kadang bahan khotbah itu ketika saya mulai rutinitas. Orang pikir bahan khotbah kadang-kadang kalau sudah capek ya, last minute, walaupun pikiran ini sudah tumpul saudara, karena sudah capek kan pikirannya capek juga ya. Kadang-kadang aduh mikir apa ya, Tuhan kepinginnya refreshing sebenarnya. Tapi waktu saya menyiapkan khotbah sejenak, 30 menit kelar loh saudara. Tuhan tuh kayak kasih saya gini, tek, tek, tek. Dan Tuhan beri saya gini, poin demi poin kamu sampaikan. Nanti poin demi poin itu pengurapanku yang turun atas apa yang engkau ucapkan. Oh iya ya. Jadi bukan kekuatan poin demi poin, tapi karena kekuatan pengurapanku pada saat engkau berkhotbah. Nah itu keputusan Tuhan. Kadang-kadang saya terlihat tidak mampu, tapi keputusan Tuhan, Dia selalu memberikan pengurapan yang luar biasa. Tuhan bilang gini, tenang aja, waktu engkau berbicara, jujur kalau saya sudah berbicara, teman saya bilang gini, kamu kalau sudah khotbah sama ngomong biasa itu beda loh Eli, pengurapannya. Bener-bener pada waktu kamu khotbah itu bisa poin demi poin, itu berkaitan. Saya sendiri jujur, ada teman saya tanya, kamu dulu habis lulus kuliah itu sekolah khusus berbicara ya Eli, khusus untuk mentata kata-kata merangkum, sekolah di mana? Saya bilang gitu ya. Tapi saya percaya ini satu gambaran saudara. Makanya hidup ini jangan serius dengan masalah. Waktu kita hidup di dalam kebenarannya, maka Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Kita hari ini cuma ditutup setia menghidupi firman-Nya.
kedaulatannya. Yang pertama, hidup dalam kedaulatannya, yaitu hidup ditentukan oleh keputusannya. Amsal 19 ayat 21. Yang kedua, Ulangan 8 ayat 3b, yang tidak asing lagi, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, hidup ditentukan oleh apa yang diucapkan Tuhan. Jangan banyak dengar apa yang dikatakan dunia. Dunia bilang resesi, Tuhan bilang resepsi. Orang benar akan pulangnya bersorak-sorai dengan kemenangan. Siapa yang tahun-tahun pandemi, makanya dari awal pandemi saya khotbah. Lihat ya, orang yang sudah konsisten serius dengan Tuhan di masa pandemi, hidupnya hari ini saya melihat orang yang sudah serius di masa pandemi dengan Tuhan, dia totalitas cari Tuhan. Hari-hari ini di masa sukar, mereka pekerjaan diberkati loh saudara. Mereka benar-benar hidup digenapi sama Tuhan firman-Nya. Hidupnya ditentukan oleh keputusan Tuhan untuk diberkati. Hidupnya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ketika Tuhan bilang gini, nak, masa pandemi ini masanya engkau hidup berjalan maju dengan bercucuran air mata. Engkau lihat satu rumah dengan suami yang galak, cucuran air mata, bayar, seriuslah. Engkau hari itu di rumah terus, seriuslah dengan aku. Belajarlah firman kebenaran dengan aku. Hari itu ketika tokomu harus tutup, belajarlah untuk bercucuran air mata, tetap hidup totalitas dengan aku. Setelah itu, engkau hidup dari apa yang aku ucapkan. Orang benar yang berjalan maju pada masa pandemi dengan bercucuran air mata, setelah pandemi ini mereka akan bersorak-sorai dengan kemenangan. Saya dari awal pandemi saya sudah berkhotbah tentang itu, terus saya khotbahkan. Ingat pasti kalau saudara buka khotbah saya di awal pandemi, saya selalu berkata, Tuhan taruh di hati saya, hari ini masa pandemi adalah masanya kita hari ini untuk hidup walaupun bercucuran air mata. Waktunya kita mencari Tuhan di masa pandemi. Nanti setelah masa pandemi selesai, apa yang diucapkan, apa yang diputuskan oleh Tuhan buat orang benar, saudara sendiri yang akan menikmati hasilnya. Jujur saya juga menikmati hasil saudara. Kalau saudara pikir ya, saya benar-benar kemarin sampai saking senengnya saya terima uang itu, saya fotokan ya ke beberapa pengerja. Saya cuma bilang gini, kok bisa ya, Tuhan itu hebat. Tuhan itu tahu apa yang saya butuhkan. Saya tidak berdoa loh saudara. Saya bilang nih, Tuhan saya ini butuh uang Singapura ya, Tuhan tolong sediakan dalam jumlah yang banyak. Tidak perlu minta-minta. Saya tidak ingat, saya cuma ingat pelayanan. Saya cuma fokus dengan mempersiapkan apa yang harus saya khotbahkan nanti di Singapura ya. Saya harus khotbah, kalau nggak salah dipersiapkan 3 kali khotbah. Tapi hari itu saya cuma fokus dengan apa yang saya akan lakukan terbaik buat Tuhan. Tuhan genapi tidak firman-Nya, diberi terbaik loh. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang kasih saya uang Singapura dalam jumlah yang besar. Loh, orang kok tahu ya saya mau ke Singapura? Saya tidak ngomong apa-apa juga, tiba-tiba ya saya diberi uang H-1 saudara. Itu sebabnya yang ketiga, yuk apa? Hidup dalam kedaulatan Tuhan. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya kedaulatan Tuhan, hidup ini ditentukan oleh waktunya Tuhan. Yuk kita percaya kalau kita hidup hari ini yaitu menghidupi firman-Nya, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Kita tidak perlu takut, kita aman hidup dalam kedaulatan Tuhan. Hidup ditentukan oleh keputusannya, hidup ditentukan oleh apa yang diucapkan, hidup ditentukan oleh waktunya Tuhan.
Percayalah kalau waktunya Tuhan, segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Kita jadi anak Tuhan hari ini, jangan kecilkan apa yang hari ini Tuhan sudah taruh. Hari ini ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, sudah hidupi firman aja. Hidupi firman, hidupi firman. Tuhan akan berkata, genapi firman, genapi firman. Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menggenapi banyak janji-janjinya. Kita semua yang hari ini sudah bercucuran air mata di masa pandemi, kita akan hari-hari ini orang lain sukar, kita akan pulang dengan sorak-sorai, tinggal nikmati berkasnya. Makanya saya bilang pandemi itu waktunya ngumpulin berkas loh saudara. Kalau saudara hari itu salah ngambil keputusan hari ini, semua berkasmu itu sia-sia. Tapi orang yang sudah konsisten, ya saya percaya orang yang dari awal dengar khotbah saya, dia akan konsisten mengumpulkan berkas-berkas di masa pandemi, sehingga setelah masa pandemi selesai, tinggal pulang bawa berkasnya. Kita tinggal bilang ini, Tuhan terima kasih Tuhan, aku sorak-sorai Tuhan, karena selama masa pandemi aku sudah taat, aku sudah totalitas. Amin. Tidak ada kata terlambat buat saudara yang mungkin saudara bilang, loh saya dengar Ibu Eli masih terakhir. Tidak apa-apa. Hari ini juga waktunya kita tetap harus hidup dalam firman. Hidup firman, maka Tuhan genapi firmannya, genapi janjinya. Itu sebabnya yuk kita lihat ya, dari 3 hal ini kita punya semangat tuh. Kita ini tidak usah takut. Mau gagal, kita tahu. Tuhan bilang ini, nak kamu debu, kamu tidak bisa baca hatinya orang busuk. Walaupun itu pelayan Tuhan, kalau dia mau tipu hidupmu, dia bisa. Orang itu tidak bisa dicarikan gambaran covernya sok rohani, topeng rohani, tapi yang tahu hati seseorang itu hanya Tuhan. Kita bisa dibohongi karena kita tidak bisa lihat hatinya orang. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Yuk yang kita lihat hari ini, bagaimana kalau kita hari ini mau hidup dalam kedaulatan Tuhan. Baca Yosua 23 ayat 8 sampai 10. Yosua 23 ya. Hidup ditentukan oleh yang pertama, hidup ditentukan oleh keputusan Tuhan, hidup ditentukan oleh apa kata Tuhan. Yang ketiga, hidup ditentukan oleh waktunya Tuhan. Wahyu 3 ayat 7, Amsal 19 ayat 21, Ulangan 2 ayat 8b. Ini disimpan jadi primbon ya. Saudara perlu simpen 3 ini jadi primbon, jadi kompas, benar-benar. Jadi kalau iblis lagi lempar fakta, saudara katakan gini ya, hidupku ditentukan keputusan Tuhan. Tuhan tidak pernah memutuskan orang benar bangkrut. Tuhan tidak pernah memutuskan orang benar itu hidupnya minta-minta. Tapi Tuhan selalu mempunyai keputusan atas hidup orang benar, diberkati, berhasil dan beruntung. Kalau apa yang diucapkan orang yang berjalan maju dengan bercucuran air mata, maka apa yang diucapkan pulang dengan sorak-sorai itu terjadi dalam hidupku. Aku tahu bahwa Tuhan punya waktu kedaulatan. Waktuku bukan waktunya Tuhan, tapi aku mau sabar menantikan waktunya Tuhan. Aku tidak mau paksa waktuku, karena kalau waktuku nanti segala sesuatu tidak indah. Tapi kalau aku sabar menantikan waktunya Tuhan, maka segala sesuatu nanti pada akhirnya aku akan melihat indah pada waktunya. Amin, amin ya. Yuk kita lihat Yosua 23 ayat 8 sampai 10. Yosua 23 ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu harus berpaut. Amsal 19 ayat 21. Tolong yang bisa bantu saya untuk tulis di itu chat ya. Yosua 23 ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu harus berpaut. Nah ini berpaut kata kuncinya pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Hari ini kata kuncinya berpaut, fokus sama Tuhan. Hari ini percaya, lihat, bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Lihat ya, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Orang kalau berpaut sama Tuhan, musuh besar, musuhmu kuat, engkau pasti dijamin menang. Satu
orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Wow, hari ini engkau 1 orang, tapi musuhmu 1000 orang. Lihat ya kata-kata berikutnya. Sebab, nah ini, Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti apa yang dijanjikannya kepadamu. Hari ini kita percaya kalau orang itu berpaut hidup di dalam firman, maka janji Tuhan yaitu akan menggenapi firman-Nya. Apa salah satunya? Ketika engkau berpaut kepadaku, hidupi firman-Ku, maka aku menggenapi firman-Ku, yaitu aku yang akan berperang buat kamu. 1 orang menghadapi 1000 orang. Wow, saudara mungkin hari ini merasa kecil kekuatan kemampuan. Tuhan, modal yang aku punya cuman 10 juta Tuhan. Aku ngadepi utang yang begitu banyak. Aku hari ini tidak tahu tokoku omsetnya sudah turun 90%. Kebutuhan, kewajiban yang harus aku bayar untuk memelihara keluargaku bulan depan, uang sekolah, khususnya ibu-ibu ya yang mulai bulan-bulan ini akan memasukkan anak sekolah, daftar ulang dan sebagainya. Jangan takut. Yuk kita belajar untuk menghidupi firman. Maka Tuhan yang akan berperang. Engkau tidak punya tabungan untuk bayar uang pangkal anak-anakmu. Mungkin engkau sudah tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Itu istilahnya 1 orang menghadapi 1000 orang. Dan firman Tuhan berkata hari ini, 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kita mampu bayar uang pangkal bukan karena sebabnya engkau yang berperang, bukan. Hari ini kalau kita mengamati firman, maka hidup kita ini tenang. Makanya kalau hari ini kita hidupi firman, klaim janji Tuhan. Tuhan, aku tahu aku harus bayar uang pangkal yang mahal, kewajiban jatuh tempo yang besar. Tapi firman-Mu berkata, bukan aku yang berperang tabrak sini tabrak sana, sebab Engkau yang berperang Tuhan. Kalau aku berpaut hidup dalam firman-Mu, Engkau berperang buat aku. Jaminannya apa saudara? Yuk kita lihat. Kalau Tuhan yang perang dan kita hanya berpaut saja, hidupi firman, nempel sama Tuhan hari-hari ini. Ada live ikut, ada Zoom ikut, itu tanpa sadar. Saudara percaya, ini yang kita tangkap. Setiap firman yang ditabur dan saudara hidupi, ini berkat-Mu saudara. Sekali lagi, setiap firman yang saudara dengar, baik dari hamba Tuhan siapapun, dan saudara ada satu rema yang klik di hatimu hari ini, misalnya seperti ini. Oh iya ya, Bu Eli bilang Tuhan yang berperang, aku cukup berpaut. Diamnya itu berpaut, bukan diamnya hatimu kemana-mana, pikiranmu kemana-mana, bukan itu. Kalau diam hatimu hanya tertuju kepada paranormal, pikiranmu tas hutang online, itu bukan diam. Diam berpaut, fokus hidupi firman. Waktu saudara dengar firman ini aja, kalau ini klik dari hidupmu dan kau bilang gini, ini frema. Ketika aku berperang, maka musuh-musuhku, kebutuhanku di depan, hutang, semuanya Tuhan akan gantikan lunas. Bukan lagi hidup dalam hutang dan dipermalukan, tapi hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika ini saudara tangkap, ya ini berkat-Mu, ya ini janji yang Tuhan mau genapi. Makanya jangan meremehkan setiap rema yang ada di dalam firman Tuhan. Itu benar-benar berkat kalau saudara bilang ini, yes, ini buat aku. Senyatanya Tuhan berkata, aku yang akan berperang buat kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Hari ini apa yang kita tangkap, Dia akan genapi karena ini janjinya. Lah kalau dia janji berperang buat kamu, waktu engkau menghadapi 1000 orang, siapa yang mengalahkan masalahmu nanti yang seperti Goliat? Ya Tuhan. Maka
Makanya kita jadi anak Tuhan jangan takut. Jangan takut. Kita ini cukup hari ini. Lah Bu Eli gimana? Nanti kita pelajari apa yang harus jadi bagian kita selama kita berpaut. Yuk kita lihat ya. Jadi waktu kita berpaut itu 3 hal. Kita pasti akan keluar dari kesusahan yang besar dan tekanan yang kuat. Itu tadi ya, Yosua 2:3 yang berkata bahwa kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, bukankah engkau Tuhan telah. Nah, yang menghalau bangsa yang besar bukan kita. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa yang besar dan kuat. Jadi masalah yang besar, tekanan yang kuat itu akan Tuhan halau. Yang pertama, waktu kita hari ini berpaut, hati kita menghidupi firman, maka Tuhan akan keluar, kita akan keluar dari kesusahan besar dan tekanan yang kuat. 1 orang menghadapi 1000. Musuhmu besar, tekananmu kuat. Tapi kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang menghalau, semuanya beres. Yang kedua, kita pasti mengalahkan musuh. Yang ketiga, kita pasti menang. Wow, ikut Tuhan tuh tidak ada kata moga-moga, saudara. Kalau ikut Tuhan, Dia yang berperang, itu pasti kemenangannya. Pasti musuhmu akan dihalau. Engkau pasti bisa mengalahkan musuh, dan engkau pasti keluar dari kesusahan besar dan tekanan yang kuat. Amin. Amin, saudara. Kita hari ini yuk Tuhan berperang seperti yang dijanjikannya. Dia berjanji untuk menghalau musuhmu yang besar dan tekananmu yang kuat. Dia berjanji untuk mengalahkan setiap musuh, dan Dia berjanji untuk kita pasti keluar lebih dari pemenang. Hari ini kita mau hidupi firman ya, supaya Dia genapi firman-Nya jauh lebih dari apa yang saudara pikirkan. Amin. Amin, saudara. Yuk yang kedua, bagian kita itu apa ya? Jadi kalau kita berpaut hari ini hidupi firman, Tuhan genapi firman-Nya ya, kita enak loh saudara, hidup dalam kedaulatannya aman, hidup di dalam apa yang diucapkannya aman, hidup di dalam waktunya Tuhan aman, indah, indah, indah ya. Jadi apa yang kita lakukan setelah itu kita selesai. Yosua 1 ayat 5, 6, dan 8. Catat ya. Yosua 1 ayat 5, 6, dan 8. Itu yang menjadi bagian kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini gampang. Hidup berpaut sama Tuhan, menggenapi firman-Nya itu gampang ya. Waktu kita hari ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjarah apa yang jadi kegenapan firman-Nya, termasuk janji-janji Tuhan. Yang pertama, Yosua 1 ayat 5 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Lihat ya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai orang-orang yang hari ini pagi ini live. Yang pagi ini ikut live-nya Ibu Eli, yang ikut Zoom-nya Ibu Eli di PD Victory, yang hari ini ikut khotbahnya hamba-hamba Tuhan yang lain, maka Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Poin yang pertama yang harus kita lakukan saat kita berpaut kepada Tuhan, yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena 3 hal. Karena aku hari ini menjamin kemenangan, aku menyertai engkau, dan aku tidak membiarkan meninggalkan engkau. Saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Waktu kita menghidupi firman, maka Dia genapi firman-Nya, yaitu Tuhan menjamin kemenangan, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan saudara dan saya. Itu yang pertama, jangan takut ya. Yang kedua apa Bu Eli setelah jangan takut? Ayat ke-6 kita baca. Yosua 1 ayat yang ke-6. Yuk kita baca. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Janji Tuhan itu selalu didukung dengan sumpah.
kepada nenek moyang mereka untuk diberikan. Jadi tidak ada yang namanya janji Tuhan tidak diberikan buat orang yang menghidupi firman, yang hari ini menghidupi firman. Makanya hari ini yang kedua yang saya rangkum setelah jangan takut, yaitu tabahkan hati. Bu Eli tambah susah, jangan takut, tabahkan hati. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita kuasa sebagai anak Allah. Joshua diberi kuasa, ya. Hari itu bagaimana dia diberi kuasa untuk memimpin. Artinya selama kita menjalani proses tambah susah, percayalah kita tetap diberi kuasa sebagai anak Allah. Kita tetap punya kuasa. Kuasa itu apa, saudara? Hari ini kau tidak punya apa-apa, tapi ada kuasa yang selalu saya ingat waktu saya terpuruk. Kuasa itu gampang, saudara. Waktu saya bilang ini, Tuhan, saya tidak punya kemampuan lagi sebagai istri, suami sudah cuek, tidak cinta, Tuhan, aduh gimana Tuhan. Tuhan bilang gini, Eli, engkau tidak punya apa-apa untuk mengalahkan musuhmu, tidak jadi masalah. Kamu kan punya kuasa sebagai anakku. Apa Tuhan? Tuhan kasih saya imanmu punya kuasa, pengharapanmu punya kuasa, doamu punya kuasa, responmu punya kuasa. Oh iya ya, lo itu lebih dahsyat loh. Yang bisa mengubah suamimu bukan kecantikanmu, tapi doamu. Orang benar besar kuasamu. Yang bisa mengubah suamimu jadi baik bukan karena kehebatanmu ngelabrak lakor, bukan itu. Tapi waktu engkau punya iman sekecil biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung loh. Jauh lebih dahsyat mana? Ngelabrak pelakor, tempeleng pelakor, tampar pipinya pelakor. Hanya dengan iman, rumah tanggaku pasti pulih, rumah tanggaku pasti pulih. Jauh lebih berkuasa mana, Eli? Jelas engkau punya doa, engkau punya kehidupan iman, dan engkau punya kehidupan pengharapan. Walaupun kau tidak melihat bukti baik, dasar untuk berharap Pak Nyoto bakal kembali menjadi baik dan kembali kepada rumah tanggamu. Tapi percayalah, engkau punya kuasa di tengah pengharapan, dan pengharapanmu di dalam aku tidak pernah mengecewakan. Hal yang simpel hari ini, jangan meremehkan kuasa doa, iman, dan pengharapan. Itu luar biasa. Di samping engkau harus punya respon yang benar, karena apa yang ditabur akan dituai. Saudara nabur benihnya kebenaran, saudara akan nuai. Pak, orang suami-suami yang didoakan juga akan nabur. Nanti akhirnya dia akan hidup benar. Apa yang ditabur dituai. Itu kuasa. Makanya hari ini jangan takut. Kalau sudah tidak punya apa-apa, jangan tabrak-tabrak sana. Tabrak Tuhan. Waktu saya tabrak Tuhan, Tuhan bilang gini, hidup di dalam iman, doa, dan pengharapan. Itu punya kuasa. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan pasti genapi janjinya yang didukung dengan sumpah. Makanya tabahkan hati. Saya tabah enggak hati saya? Saya tabah. Karena Tuhan itu mendukung janjinya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Makanya hari ini apa yang membuat saya berbesar hati, tabah hati. Karena saya tahu dalam hidup saya punya kuasa. Tuhan pasti genapi janjinya. Dan yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Yang disediakan Tuhan dibalik engkau bangkrut, dibalik suami selingkuh, istri selingkuh, PHK. Hari ini engkau omset penjualanmu turun. Yang disediakan bukan yang bobrok. Yang disediakan tanah yang berlimpah susu dan madunya di depan. Janji Tuhan, kuasa iman, pengharapan yang terbaik itu di depan semua, saudara. Hari esokmu di depan, karena engkau punya iman, pengharapan, doa sama Tuhan. Walaupun kau tidak punya apa-apa, hari esokmu pasti masa depan yang penuh damai sejahtera. Makanya hari ini kita semangat. Tabahkan hati yang kedua, karena masa depan, janji Tuhan, negeri yang berlimpah susu madunya, itu semuanya ada di depan. Saudara tidak bisa diam di masa sekarang yang memang bonyok, yang memang semuanya buruk. Ini bukan akhir
akhir saudara, tapi akhir hidupmu bersama Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan, yang berlimpah susu madunya. Pagi ini kita percaya, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah sediakan masa depan, janji negeri yang berlimpah susu madunya, yaitu ketika hari ini kita percaya Tuhan mau kita tabahkan hati. Tabahkan hati, kita sudah punya kuasa. Yuk, habis setelah live ini, yang gak punya apa-apa, yang gak bisa apa-apa, belajarlah hidup berpaut kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang, engkau cukup diam saja. Diamnya bukan berarti lemah iman, tapi diamnya dengan doa, dengan iman dan pengharapan. Kita percaya janji Tuhan itu pasti Dia akan genapi. Yang namanya negeri berlimpah susu madunya pasti akan digenapi. Enak ya ikut Tuhan ya. Semua masalah bukan saudara yang tahu solusinya. Kalau Tuhan yang berperang, berarti yang tahu solusinya siapa? Yang punya solusinya itu Tuhan. Lah kita ini sok pinter, sok tahu, sok hebat. Kita seolah-olah kalau tidak diginikan kita hancur, kalau tidak ditolong sekarang Tuhan hancur. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tuhan bilang gini, nah aku lebih tahu jalan hidupmu, jangan sok pinter dari aku, jangan sok tahu, jangan sok kepo. Aku ini jelas tahu solusimu. Aku yang berperang, maka aku yang sudah punya solusi. Kamu cukup diam aja. Diam itu enak, nyantai. Saya hidup nyantai enggak saudara? Jujur, saya cuman hari ini fokusnya cuman Tuhan dan Tuhan, tidak ada yang lain sudah hidup saya. Saya percaya kalau fokus saya benar Tuhan dan Tuhan, sumber hidup saya segala-galanya Tuhan. Wong visa hidup saya aja Dia yang nentukan kapan saya mati, kapan saya hari ini berakhir hidup saya di dunia. Lah buat apa saya takut? Wong Dia yang pegang keputusan mati hidup, keputusan kapan gagal, kapan berhasil. Semuanya ada waktunya Tuhan. Hidupmu ditentukan apa yang diucapkan. Kita semua hari ini yuk hidupi aja firman, maka Dia akan genapi firman-firmannya digenapi. Itu sebabnya masa depan janji negeri yang berlimpah susu madunya, saat kita tabahkan hati, berbesar hati buat Tuhan, maka semua akan didukung dengan sumpah. Itu akan digenapi. Dia tidak pernah ngobrol janji seperti manusia. Janji tinggal janji, tapi janji Tuhan itu selalu ya dan amin. 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 Yuk yang terakhir, bagaimana Yosua 1 ayat 8 ya. Renungkan firman. Makanya jangan males ikut Zoom. Saya ini semangat tuh saudara ya. Kalau saudara tidak semangat, nanti mengurangi kadar semangat saya. Saya bilang ini, Tuhan kalau tidak semangat jemaat Fide Victory saya sudah semangat. Sampai saya semangat 4-5 suara-suara sampai keras. Saudara kalau saya tahu saya khotbah, saya itu harus bilang, Bu Ehli kalau khotbah itu volumenya direndahkan dikit. Oh tidak bisa. Maunya belajar rendah tapi langsung. Nah itu karena kita tahu bahwa ini urapan Tuhan mengalir. Kalau saya nahan urapan Tuhan, nanti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi waktu aliran urapan ini terjadi, saya berkhotbah itu benar-benar sesuai dengan apa yang dituntun. Saya ini benar-benar kasih karunia saudara. Kalau khotbah itu sudah benar-benar tuntunan Roh Kudus. Apa yang saya ucapkan itu tinggal itu enggak latihan loh saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sudah punya berikan kita kuasa, kita pasti bisa saudara. Yuk yang terakhir, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa. Nah ini enggak boleh lupa, enggak boleh lupa ya. Apapun saudara, kalau punya hutang saudara enggak bisa lupa ya. Punya masalah enggak lupa, ingat terus. Tapi ini loh yang Tuhan bilang gini, nak janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, setiap hari artinya ya. Kalau tidak punya waktu siang ya malam saudara, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hasil, hati-hati. 3 hal hari ini. Yuk kalau renungkan firman itu jangan pernah dilupakan, memperkatakan. Makanya saya ajari ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau iblis lempar fakta jangan lupa lempar firman. Makanya kayak firman, setiap khotbah saya yang kata-kata profetik rema itu dicatat. Jadi waktu iblis lempar fakta seperti hari ini, perkatakan
akan firman. Tuhan sampai ingatkan di firman-Nya, jangan lupa. Janganlah engkau lupa Joshua memperkatakan kitab Taurat ini. Itu di dalam Yosua 1 ayat 8. Ini penting buat hidupmu, supaya engkau juga merenungkan firman-Ku, supaya 3 hal. Engkau akan bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil, perjalananmu akan beruntung. Jadi yang mau investasi berhasil beruntung dengan hati-hati, itu tidak ada lain, investasikan waktumu, ikut Zoom, ikut live, dengar firman, baca firman. Jangan menganggap ikut Zoom-nya PD Victory, ikut live-nya PD Victory bojai. Setiap firman yang saudara dengar hari ini dan itu rema, itulah berkatmu hari ini. Makanya yuk yang bisa bergabung retreat 25 sampai 27 Mei, ikut yang bisa ikut ke Bali. 2 hari investasi waktu, jangan hitung-hitungan uang. Ya, ada seorang ibu yang bersaksi setelah ikut retreatnya Victory tahun lalu, dan dia hari ini diberkati Tuhan, usahanya yang paceklik. Dia ikut uangnya pas-pasan. Dia cuma bilang gini, Bu, saya punya uang ini pas-pasan, tidak apa-apa. Tuhan lihat kok pengorbananmu. Waktu engkau totalitas 2 hari setengah, engkau berikan waktumu buat Tuhan, dan setiap rema demi rema engkau tangkap, senyatanya itulah pulang berkat demi berkat yang akan aku berikan. Ibu ini bersaksi saudara, selang beberapa saat saya tidak ketemu dia, dan dia berkata, Bu, benar Bu, waktu saya ikut retreat uang saya minim, benar-benar saya tidak punya uang lebih, tapi saya berikan waktu selama 2 hari setengah di Bali untuk saya mendengarkan, merenungkan firman. Bu, benar, hari ini usaha saya dibuat berhasil, beruntung. Bukan hebat saya bodoh. Kok ada ya orang tiba-tiba percayakan saya berusaha yang saya ini tidak bisa di kemampuan di situ. Orang ini bilang gini, kamu pasti bisa. Saya tidak bisa. Bener loh saudara. Makanya yuk yang bisa ikut jangan sayang. Saya sudah beli tiket Bali, Jakarta, Surabaya, Bali. Itu murah saudara, cuman 1,4 ya, 1,4 itu sudah pulang pergi. Yang Surabaya lebih murah lagi, kalau nggak salah nggak sampai 1 juta mungkin ya, mungkin cuman 900. Saya sering kan perjalanan Bali, Surabaya, Jakarta, Bali, itu murah saudara. Hari ini tiket sudah pada turun, beda tahun lalu. Saudara jangan hitungan dengan investasi, tapi setiap saudara percaya, ketika kita 2 hari setengah hidup mendengar firman, dan firman itu pesan buat saudara. Saudara akan melihat ya, bertindak hati-hati, nanti pulang setelah retreat pasti bertindaknya lebih hati-hati dan berhasil dan beruntung ya. Kita percaya 3 hal ini, jangan takut ya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai, Tuhan menjamin kemenangan, dan Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan pasti memberi kita kuasa sebagai anak Allah. Mulai aktifkan iman, pengharapan, dan doamu, tabahkan hati. Yang ketiga yaitu renungkan firman. Maka kita percaya nanti hari-hari ini, lihat ya, Tuhan pasti akan memberikan jaminan kita, musuhmu pasti kalah. 1 orang bisa menghadapi 1000 orang, karena janji Tuhan bahwa aku yang berperang, aku yang menghalau semua musuh-musuhmu. Bukan kehebatanmu, bukan kepintaranmu, engkau cukup diam saja berpaut, yaitu dengan jangan takut, tabahkan hati, dan renungkan firman. Itu arti diamnya kita. Jadi diam perlu renungkan firman ya. Saya menghimbau kalau saudara bisa ikut retreat, yuk ikut retreat, karena topiknya bagus. Saya dikasih Tuhan remah, nanti saya akan bahas 3 sesi tentang terbentuk, dan terpuji. 3 sesi ini akan membekali saudara ya, membekali kita semua untuk hidup bagaimana kita di akhir zaman akan menikmati sesuatu yang berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Doakan saya selama pelayanan di Singapura ada banyak jiwa-jiwa yang bisa beroleh kekuatan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami beroleh kekuatan. 1 tip
rema yang kami simpan, bahwa ketika kami menghidupi firman, maka Tuhan menggenapi firman. Makin kami hidup di dalam firman, makin banyak kegenapan firman yang Tuhan akan genapi, dan itu kami terima pagi ini. Kami terima Tuhan genapi firman-Nya di dalam kehidupan setiap kami, dalam setiap keuangan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, masa depan kami terima kegenapan firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, berkati anak-anak-Mu juga yang lagi puasa, mereka tetap mempunyai hati, tetap sukacita menjaga hati sampai puasa ini selesai, daging dan hati mereka habis lenyap. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus berkati.